Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah masuk kembali di hari Senin ini, minggu pertama setelah libur. Kemarin libur lebaran ya. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, selamat akhir lebaran. 1 Syawal 1442 Hijriah ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab ke-6, pembahasan terakhir ya. Kemarin kita sudah mengerjakan latihan paket 1 dan 2. Nah, ini sudah akan membuat video penjelasan latihan kemarin. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian dari bab ini, bab 6 ya. Jadi kamu tinggal pelajari paket 1 dan 2. Nah, saat buat pembahasan ini khawatir ada yang belum paham ataupun ada yang belum dikoreksi ya. Yang Ustadz koreksi kemarin yang kamu kirim kun langsung koreksi. Nah, mungkin ada sebagian dari kamu yang belum dikoreksi langsung, entah lupa atau apa. Nah, untuk saat ini silahkan langsung dikoreksi ya. Langsung diperbaiki. Karena nanti untuk bahan ajaran kamu nanti, buat bahan belajar nanti ketika mau ulangan. Oke, kita mulai paket atau bagian yang pertama ya, paket 1. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut bunyi ya. Jadi ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Yang kurang dari 20 Hz itu infrasonik. Mita dapat mendengar bel sekolah berbunyi. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat B ya, merambat melalui udara. Ingat, bunyi dapat merambat melalui udara, melalui air, dan juga melalui benda padat. Itu ya. Jadi mediumnya. Perambatan bunyi bisa melalui 3 medium itu. Gaung adalah C. Bunyi pantul yang datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Yang belum diperbaiki langsung diperbaiki ya. Nanti buat kamu belajar sebelum ujian. 4. Bunyi gema sering terjadi pada lokasi berikut, yaitu seseorang yang berteriak di lereng pegunungan. Ini ya, gema. Kalau gema itu bunyi pantulnya setelah bunyi asli. Kalau tadi kan itu yang nomor 3, gaung itu bersamaan, hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga suaranya nggak begitu jelas. Tapi kalau untuk gema itu setelah bunyi asli. Seperti itu ya. Prinsip kerja trompet sama dengan alat musik seruling ya, sama-sama ditiup. Kemudian masih paket 1 bagian A nomor 6. Tinggi rendah nada tinggi rendah nada ditentukan oleh titik-titik bunyi frekuensi. Itu ya, semakin tinggi frekuensinya maka nadanya pun semakin tinggi. Semakin rendah frekuensinya maka nada pun semakin rendah. Seperti itu ya. Bagian-bagian telinga yang termasuk telinga tengah adalah, kita lihat di gambarnya ya. Sebelumnya buka dulu buku paketnya. Nah, itu ada gambar untuk nomor 7 sampai nomor 9. Bagian telinga tengah itu bagian yang mana aja? Nah, bagian 2 dan bagian 3. Apa aja itu? Ada tulang-tulang pendengaran dan juga ada gendang telinga ya, 2 dan 3. Selanjutnya nomor 8. Bagian telinga yang ditunjuk oleh nomor titik-titik berfungsi menjaga tekanan udara dalam telinga. Bagian yang mana? Bagian yang 4. Apa itu 4? Yaitu saluran Eustachius. Nah, itu menjaga tekanan udara dalam telinga. Selanjutnya, fungsi bagian telinga yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nomor 5 itu yang mana? Nah, itu yang gambar rumah siput ya, atau koklea. Itu berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran yang atasnya tuh. Seperti itu ya. 10. Pendengaran. Nah, itu memakai alat ya seperti earphone gitu ya, seperti headset, cuma nggak ada kabel, ditempel di telinga, dipasang. Nah, itu fungsinya untuk membuat bunyi yang diterima lebih keras dan lebih jelas sehingga
terdengar oleh telinga kita. Seperti itu ya. Untuk bagian A. Silakan yang kurang tepat jawabannya langsung diperbaiki. Sekarang kita menuju ke paket yang kedua, masih bagian A ya. Bagian A yang PG, pilihan ganda. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh kelelawar adalah D, lebih dari 20.000 Hz. Nah, itu ya. Jadi ini tuh ultrasonik. Jadi hanya bisa oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar. Nah, kalau kita kan audiosonik yang dari 20 sampai 20.000 Hz. Kita nggak bisa mendengar bunyi yang lebih dari itu dan kurang dari 20 Hz. Seperti itu ya. Saat dalam air, lumba-lumba dapat berinteraksi antara samanya dengan menggunakan bunyi. Hal tersebut membuktikan bahwa B, bunyi dapat merambat melalui air. Sama kayak tadi ya. Jadi bisa melalui air, bisa melalui benda padat, atau melalui udara. Bunyi itu merambat. Benda berikut yang bukan merupakan sumber bunyi adalah B. Lihat di gambar ya, lihat di buku paket halaman 106. Nah, itu benda yang di bawah yang bukan termasuk sumber bunyi. Nah, tentu B itu lemari ya, lemari kayu. Itu bukan termasuk sumber bunyi. Yang lainnya itu alat musik. Alat musik. Sehingga namanya alat musik berarti kan menimbulkan bunyi atau sumber bunyi. 4 peristiwa di bawah ini yang membuktikan bunyi dapat merambat benda padat adalah D. Dokter yang sedang mendengar detak jantung pasien melalui stetoskop. Nah, ini juga memanfaatkan getaran bunyi. Ya, jadi bunyi detak jantung itu merambat melalui stetoskop sampai ke telinga si dokternya. Kita lihat nih, yang A. Seseorang yang sedang mendengarkan radio. Kalau mendengarkan radio berarti mediumnya apa? Udara. Ya kan, radio misalnya radio ada di depan kita atau di bahkan jauh di depan kita. Nah, itu dia merambat melalui udara. Isi bunyinya merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Yang B, kapal yang sedang mencari benda hilang dalam laut. Itu juga menggunakan gelombang. Ya, gelombang bunyi melalui air tentunya di laut. Seorang yang sedang berbicara dengan orang lain juga termasuk mediumnya udara. Kamu nih, atau Ustadz nih, suara Ustadz di laptop kamu atau di HP kamu. Nah, itu kan dari HP atau dari laptop keluar suara Ustadz, kemudian sampai ke telinga kamu itu merambat melalui udara. Seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 5, bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli adalah gema. Nah, tadi kalau gaung itu bersamaan, kalau gema itu setelah bunyi asli. Selanjutnya, nomor 6, getaran bunyi yang terlalu keras dapat merobek titik-titik dan mengakibatkan pendengaran terganggu. Nah, jadi getaran bunyi yang terlalu keras dapat merobek gendang telinga dan mengakibatkan pendengaran terganggu. Pernyataan berikut yang benar mengenai amplitudo adalah, nah, semakin kecil amplitudo maka bunyi akan semakin pelan. Betul ya? Ini pernyataan yang benar. Dan semakin besar amplitudo maka bunyi akan semakin keras. Seperti itu. Bagian telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang bunyi dan bagian yang berfungsi untuk menerimanya adalah A. Yang nomor 1 ya, yang gendang telinga. Jadi gendang telinga di sini mengumpulkan daun telinga. Ya, daun telinga di sini mengumpulkan gelombang bunyi kemudian baru diterima. Itu fungsi daripada salah satu fungsi daripada daun telinga. Bagian telinga nomor 3 berfungsi untuk, nah 3 itu apa? Nah, itu 3 baru gendang telinga ya. Yang digambar itu gendang telinga meneruskan bunyi ke tulang-tulang pendengaran. Gitu ya, yang atasnya tulang-tulang pendengaran. Bunyi yang sedang merambat di udara masuk melalui bagian telinga yang bernomor B. Nah, nomor 2 itu liang telinga atau lubang telinga. Ya, saluran itu yang membuat rambatan di udara masuk lewat situ. Ya, bunyi setelah merambat di udara masuk melalui lubang itu. Ya, langsung diterima oleh gendang telinga sehingga terdengar oleh kita. Seperti itu ya. Nah, kita cukupkan pembahasan kali ini, dipersiapkan untuk minggu depan. Senin depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian bab 6
sekaligus kisi-kisi untuk ujian nanti ya, untuk UKK minggu depannya lagi tanggal 7 insyaallah. Ya, semoga bermanfaat. Nah, tatim bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.